Teri telur puyuh ditambah sambal gak kebayang rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih yang sudah menjawab salamnya, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab salam semoga tidak masuk angin ya. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak akan tahu, dan silakan kenalan. Nama saya Desneli Maharani dari kelas 9G. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit ilmu yang alhamdulillah telah saya terima dari berbagai cara, baik media ataupun dari penerangan guru-guru atau ustazah dan ustaz. Nah, teman-teman semuanya pasti suka pada sahur kan ya? Meskipun ada juga yang gak sahur karena telat ya kan? Sahur itu sendiri memiliki keberkahan teman-teman semuanya. Bukan hanya semata-mata biar gak pingsan karena puasa ya, atau biar nahan biar gak terlalu lapar ya. Tapi teman-teman juga harus sahur ya. Jangan sampai gak sahur gara-gara belum disuruh sama ayang. Nah, amalan makan sahur ini disepakati oleh para ulama dihukumi sunnah dan bukanlah wajib, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Namun, amalan ini memiliki keutamaan karena dikatakan penuh berkah. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Nah, yang dimaksud barokah itu sendiri adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Nah, lalu apa aja sih keberkahan makan sahur itu? Banyak banget loh ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang menjelaskan atau memberitahu tentang keutamaan, keberkahan maupun manfaat-manfaat makan sahur. Seperti salah satunya memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diperintahkan dalam hadis di atas. Keutamaan menaati beliau disebutkan dalam ayat "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dari Amr bin Al-Ash, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim nomor 1096. Ini berarti Islam mengajarkan barok dari orang kafir, artinya tidak loyal pada mereka. Karena puasa kita saja dibedakan dengan orang kafir. Dengan makan sahur, keadaan fisik lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur.
Imam Nawawi rahimahumullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Orang yang makan sahur mendapatkan syafaat dari Allah dan doa dari para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakatuh fala tada'u walau ayyajra'a ahadukum zara'atan mimma'in fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi. Waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusal laylil akhirah. Sulusal laylil akhiru yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa'utiyahu, man yastaghfiruni faghfir lahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan kuberi. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 758. Waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar, sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Quran surat Ali Imran ayat 17. Adapun Allah berfirman dalam Quran surat lain yang berbunyi, wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 18. Orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab adzan sholat subuh dan juga bisa mendapati sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Tentu ini adalah suatu kebaikan. Makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya makan sahur punya berbagai keberkahan. Itulah rahasia-rahasia yang mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Nah, mungkin hanya sekian tausiah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan datang dari setan, sementara kita hanyalah korban. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.